Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid din ad-dunya wal akhirah. Babul ghadabi idza intahikat hurumatus syar'i wal intisari lidinillahi ta'ala. Babul ghadabi bermula ini bab tentang marah. Idza intahikat apabila dilanggar hurumatus syar'i, kehormatan syariat. Wal intisari, dan ini bab tentang membela lidinillahi ta'ala, bagi agama Allah. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah itu kalau sidin dihina, disakiti pribadi sidin atau apa-apa yang menyangkut tentang sidin, beliau kada akan membalas, ada akan marah. Beliau dikatakan tukang sihir, dikatakan dukun, dikatakan arti gila. Wa yakadul ladzina kafaru wa yuzliquna qabla basarihim wa yaqulun innahu lamajnun. Artinya mereka mengatakan Rasulullah gila. Nabi kada marah, ada membalas, apalagi menghukum. Apapun yang berkaitan dengan pribadi sidin, Nabi itu kada akan membalas. Dikatakan orang gila, lalu ajar Nabi ikan gila dia, kada pernah Nabi kayak itu. Nah, tapi kalau bersangkutan dengan kehormatan syariat, nah Nabi akan marah. Nabi akan marah. Wal intisar lidinillahi ta'ala, dan membela bagi agama Allah. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman, wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairun lahu 'inda rabbih. Barang siapa mengagungkan kehormatan Allah, mana kehormatan Allah itu syariat Allah. Siapa mengagungkan kehormatan Allah, fahuwa khairun lahu 'inda rabbih, maka itu terlebih baik baginya di sisi Tuhannya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah, yansurkum, pasti menolong Allah akan kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan menetapkan Allah akan kaki-kaki kalian. Artinya, bila kita menolong Allah, maksud menolong Allah itu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kita, menolong kehidupan kita. Maksudnya apa? Menolong ekonomi kita. Salah satunya maksudnya dia, ekonomi itu ditolong Allah, kehidupan kita ini ditolong Allah. Wa yuthabbit aqdamakum, Allah tetapkan kaki kalian. Mapan kehidupannya, nyaman kehidupannya, sugih. Saya kan mesti paham ya. Jadi kalau kita menolong agama Allah, asa bujurlah menolong agama Allah, pasti Allah sugihkan. Itu aja nih pahamannya, saya kira mengerti. Artinya guru-guru itu banyak, guru-guru itu dicari kada,
lapah kabeh sedang di rumah aja datang orang materi duit 10 juta 100 juta. Kalau guru kita di guru-guru di Berada itu sedang orang bertawar hendak memberi sedang 60 miliar ya, 60 miliar ya apa 60 miliar menjadi semiliar aja disuah lagi nah iyalah 60 miliar itu mendekarakan ke karupuk hibak nih ini Qur'annya intan surullah yansurkum bila kalian menolong agama Allah pasti Allah menolong kalian, menolong kehidupan kalian, menolong masalah rezeki kalian. Allah tetapkan kaki kada goyah menghadapi keadaan-keadaan apapun. Karena kakinya tetap mantap, berjejak, dipijak karena keadaannya memang rada ngalih memaham bila kita bujur menolong agama Allah, Allah sugihakan, sudah Allah memenangkan hidup. Itu. Kita ini hidup sakit karena kita kada mau berparak lawan Tuhan itu aja. Tuhan Allah Ta'ala itu maha sugi. Allah Ta'ala itu maha penyayang orangnya. Sugi, penyayang, pemurah orangnya penyayang. Maka orangnya penyayang lawan hamba. Orangnya sing sugihan bilang. Orangnya pemurah, kada pemalar. Dan bila orang siapa aja bila hambanya berparak mendekat lawan sidin terima kada ada istilah ditolak ada istilah ditolak tuh bila hakim aja hamba berparak lawan sidin cepat berparak kada hamba di hadis adalah bila hendaku mendekat kepadaku sekilan aku Tuhan sahasta. Bila hendaku berparak sahasta aku sedata. Bila hendak berparak berjalan kuparakinya buka. Kalau di Tuhan yang berparak lawan hamba asal hamba mau. Dia menjawab kita nih bila kita lapar hidup sulit kitanya mengkada mau berparak lawan Allah itu aja. Nah salah satu cara sekira kita termasuk mendekatkan kita lawan Allah, sekira Allah selalu menolong kita menolong agama Allah. Menolong agama Allah ayat apa? Dengan kita laksanakan syariatnya bujur-bujur. Ada sarannya mengajar syariat kada mengamalkan syariatnya itu termasuk menolong syariat Allah di muka bumi. Kita mengamalkan syariatnya. Kita mengamalkan agamanya, kita menjauhi apa yang disuruhnya, kita menjauhi pelarangnya. Nah, itu juga tuh. Nyaman hidup nyaman. Wafil bab hadis Aisyah as-sabiqu fi babil afwi. Pada bab hadis Aisyah yang terdahulu pada bab memaafkan. Wa an Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri radhiyallahu anhu, daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri, orangnya ikut perang Badar radhiyallahu anhu, qala berkata sidin
Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi, faqala, maka berkata itu orang, inni la ataakharu an salati subhi, sesungguhnya aku sungguh terlambat dari sembahyang subuh, min ajli fulanin, dari karena si fulan, mimma, dari sesuatu, yutilu, yang memperpanjang dia, bina, dengan kami. Ini Rasulullah terlambat sembahyang subuh, terlambat tadudi dari sembahyang subuh, karena ada orang menjadi imam, panjang banget ayatnya, panjang benar ayatnya. Jadi akhirnya orang keluar berjemaah, balik lambat orang ke masjid. Ada tahu di masjid ini jadi imam suaranya panjang-panjang, Yasin, Tabarak, untung ada Al-Baqarah. Iya. Mendengar itu, fama ra'aitun nabiyya, maka tidaklah aku lihat an-nabiyya, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghadiba fi mau'izatin qattu, marah pada satu nasihat, asyadda, terlebih bersengatan, mimma ghadiba yawma idzin, dari sesuatu yang marah Nabi yawma idzin, pada ketika itu, pada hari itu. Aku habis wajar Abu Mas'ud melihat Nabi itu sarik benar, artinya sedang marah pada waktu memberi ceramah. Nah, kada pernah aku melihat Nabi itu menampakkan kemarahan itu waktu sedang ceramah, melebihi hari itu sariknya sedikit. Faqala, maka bersabda Nabi, ya ayyuhan nasu, hai sekalian manusia, hai manusia, inna minkum munaffirin, sesungguhnya dari kalian itu ada munaffirin, orang-orang yang melarikan. Munaffirin itu yang melarikan, yang maulah orang lari, yang maulah orang menjauh daripada agama Allah, yang maulah orang menjauh daripada syariat Allah. Sembahyang berjamaah itu syariat Allah. Gara-gara si orang panjang ayat itu, orang kulir lalu berjamaah sembahyang. Orang malas, aku udah kulir sedini itu jadi kulir kalanggar, kulir ke masjid. Aku orang di rumah, anak halus. Akhirnya apa? Orang jauh daripada syariat, jauh dari ajaran agama. Jadi ujar Nabi, inna minkum munaffirin, sesungguhnya dari kalian munaffirin, orang yang melarikan, orang yang maulah manusia lari daripada syariat. Fa'ayyukum, maka siapa jua dari kalian, annan nasa, yang ma'ilani dia akan manusia, falyujiz, hendaklah dia meringkas, jangan hendak memperpanjang ayat, jangan hendak memperpanjang surah, kecuali dia tahu, makmum rida, makmum ketujuh. Fa inna min waraihi, maka bahwasanya di belakangnya, al-kabira, orang tua, was-saghira, kekanakan,
wa dzal hajati, dan orang yang punya keperluan. Orang yang punya keperluan. Nah itu orang kalau air mengapa? Ya kalau lah. Kalau orang hendak artinya ada hajat apa? Nah, jadi itu. Aisyah radhiyallahu anha qalat qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin. Datang Rasulullah dari satu perjalanan, ujar Aisyah. Datang Rasulullah dari satu perjalanan, langsung sedang mendatangi rumah Aisyah. Waqad satartu, sungguh aku tutupi, aku pasang tirai. Waqad satartu, sungguh aku tirai, aku tutupi, aku pasang tirai. Sahwatan li, ruangan bagiku, akan ruangan bagiku, sahwatu satu ruangan, li nangsagan aku, ditiramin dengan kiram tu kain tipis, pada kiram itu tamasilu gambar-gambar makhluk hidup, gambar-gambar yang bernyawa. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka manakala melihat akan kiram itu, akan tirai itu oleh Rasulullah, sidin lihat ruangan Aisyah itu bertirai, kain tipis, tirai itu, melihat Nabi, hatakahu, sidin sobik, sidin rabit, sidin rusak, hataka, sidin rusak, akan tirai itu. Maksud sidin rusak itu gambar-gambukan anunya, bukan kainnya yang dirabut-rabut, kada gambar-gambar yang ada di kain itu nah sidin rusak. Hatakah sidin rusak akan itu tirai. Jadi kada berbentuk lagi gambar-gambar yang makhluk bernyawan itu. Hatakahu, sidin rusak akan itu tirai, akan itu kiram. Watalawwana wajhuhu, dan berubah wajah sidin. Talawan itu warna merah, tanda sidin marah. Watalawwana, berwarna wajah sidin. Artinya wajah Nabi itu kan putih, timbul warna habang di wajah sidin. Menurut putih bila marah itu sekaliatan habang tumbuh. Yang kita menghirang ini udah kelihatan habangnya. Kalah habang menghirang. Waqala, dan berkata baginda Nabi, ya Aisyah, hai Aisyah, Nabi. Padahal Nabi itu kan sayang dengan Aisyah. Nabi itu cinta benar sama Aisyah. Nabi itu biar bini sidin yang disayangi, ketika melanggar aturan, melanggar perintah sidin, marah sidin. Ujar Nabi, ya Aisyah, hai Aisyah, asyaddun nasi azaban, paling bersengatan manusia azab. Asyaddun nasi, paling bersengatan manusia azab dan azab, indallahi, di sisi Allah, yaumul qiyamati, pada hari kiamat,
alladzina yudahuna bi khalqillah, orang-orang yang menyerupai dengan makhluk Allah. Maulah patung manusia atau melukis dengan manusia seikungan. Amun sapanggal kada apa, sapanggal itu kan nggak ada hidup sapanggal gitu ya Allah. Ini makhluk yang hidup. Melukis mulai dari ujung lambung sampai ujung betis. Apalagi maulah patungnya. Kena hari kiamat kena disuruh hidupakan mereka mulah tujuh Tuhan. Hidupakan kan mesti hendak menyerupai makhluk Tuhan, hendak menyerupai ciptaan Tuhan. Ulah patung sariki Tuhan ini hari kiamat disuruh menghidupakan di Tuhan ciptakan pangroh lawan ciptaan ikan kita. Manakala seorang hajar roh diinjami, seorang hajar roh artinya diinjami Tuhan. As-sahwatu sahwah itu kasufah seperti ruangan takunu baina yadayil bait yang adalah itu sufah di hadapan rumah. Wal qiran biasanya sufah ruangan kan. Wal qiran kan dikasih lekap sitran raqiq, tirai yang tipis. Hatakah itu absada surah, merusak nabi akan gambar al-latifi yang ada pada tiram itu. Wa anha daripada Aisyah anna Quraisyan bahwasanya Quraisy ahammahum sya'nul mar'atil makhzumiyah allati saraqat, bahwa Quraisy ahammahum menyedihkan akan mereka, ahamma menyedihkan hum akan mereka, sya'nul mar'atil makhzumiyati keadaan perempuan makhzumiyah allati saraqat yang dia mencuri. Hukum Islam bila mencuri itu ditatak tangan. Maka ini orang mulia dari kalangan Quraisy, sukunya Rasulullah. Jadi masyarakat berusaha sekira membebaskan bini-bini dari suku Quraisy ini. Sekira jangan ditatak tangan. Faqalu maka berkata mereka, man yukallimu fiha Rasulullah, siapa yang bisa memendiri pada ini perempuan Rasulullah akan Rasulullah. Siapa yang memendiri Rasulullah? Saya kira Nabi mengurangi hukuman, atau paling tidak Nabi melepaskan hukuman dari bini-bini ini, karena ini satu suku daripada Quraisy. Ini Rasulullah kan pengambil kebijakan, pengambil keputusan. Pokoknya mereka berkata mereka, man yajturi alaih, siapa yang berani atas dia, tidak ada yang berani atas menandiri Rasulullah illa Usamah bin Zaid, kecuali Usamah bin Zaid, hibbu Rasulullah, kecintaan Rasulullah. Jadi dia belum Quraisy kada berani memandiri Nabi kecuali Usamah bin Zaid aja. Karena Usamah ini orang yang disayangi Rasulullah. Usamah ini anak Ummu Aiman. Ummu Aiman itu yang memelihara Rasulullah sepeninggal Mama Sidin Aminah. Jadi sepeninggal Aminah, Ummu Aiman lah yang menggaduh Rasulullah dengan kaki Sidin Abdul Muttalib. Nah, Ummu Aiman itu lalu dilakiakan Nabi dengan Zaid bin Harithah. Nah, dari perkawinan Ummu Aiman dan Zaid
lahirlah Usamah bin Zaid. Karena itu Usamah ini kesayangan Rasulullah. Takallamahu Usamatu, maka memandiri akan Nabi Usamah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah, atashfa'u, apakah engkau hendak menolong wahai Usamah? Atashfa'u, apakah engkau hendak menolong, hendak memberikan syafaat, menolong orangnya fi haddin min hududillah ta'ala, pada satu hukuman dari hukuman Allah. Ikan Usamah hendak menolong orang yang karena hukuman Allah kah? Thumma qala, kemudian Nabi berdiri, fahtadaba, sedang berkhutbah. Thumma qala, kemudian sedang berkata, innama ahlakal ladzina min qablikum, hanya saja binasa orang-orang sebelum kalian, annahum, bahwasanya mereka, kanu idza saraka, adalah mereka apabila mencuri, pada mereka asyarifu, orang mulia, tarakuhu, mereka tinggalkan itu orang yang mulia, kada dihukum. Bila orang mulia mencuri, kada dihukum. Karena ini pejabat, bejakit, bejas, mencuri dengan karena korupsi. Korupsi itu orang lain daripada mencuri, mencuntan. Banyak lagi mencuntannya. Kalau maling itu paling 1.000, 2.000, 100, 200. Kalau ini miliaran, yang dicuri miliaran, yang dicurikan miliaran, korupsi orangnya. Turkuhu, mereka meninggalkan akan itu orang yang mulia, kada dihukum, dibiarkan. Wa idza saraka fihim ad-da'if, apabila mencuri pada mereka orang yang lemah, orang miskin, rakyat jelata, walaupun cuma sekedar misalnya mencuri kastila, misalnya mencuri hintali, misalnya mencuri barang-barang, misalnya awal membawa nilai rumah, misalkan menguhuk, misalkan barang-barang. Sekalinya soalnya ada kawan ambil berkah, kalau daripada kada, mengapa kada dibunuh itu, daripada bila hendak, bila dia akan memberi alhamdulillah, bila ini kada akan jangan dipaksa. Itu jangan dikeras dipaksa orang. Kada kala mungkin bila di pesantren ini, ampunku, ampunikan, ampun gak, nah dengan itu tetap lain ini sukarilanya seorang. Kadang-kadang wali muridnya paham saja juga, wali santrinya paham saja bila mengatari anak, dilebihi saat anak di kamar ikan orang 20 misalnya. Di situ kena makan ada kan 20-an, itu bisa saja berbagi. Orangnya sedang namanya anak sedikit aja, itu segan anak jangan seorang yang empat menikmatinya dia. Walaupun hati hendak kacar liar baritai, ya Allah. Cuma yang bagus itu bertawaran bang, bila makan hendakkah barangnya sekibit seorang ada kodanya. Wajah sarakahu mujahid, apabila muncul pada mereka orang lemah, akan mereka menegakkan alaihi atas baik al-hadda, akan hukuman itu tadi. Wa aynullahi, demi Allah, law anna Fatimah binta Muhammadin, seandainya Fatimah anak Muhammad, ya anakku Nabi, seandainya Fatimah anakku sarakat mencuri, laqata yadaha,
niscaya aku potong tangannya. Seandainya Fatimah anakku, Nabi, anakku seorang mencuri hukum, bila yang perlu dicetak tangan, tatak tangan. Ya, apalagi Rasulullah itu tegasnya sidin, bersumpah dengan sidin, wa ayyullah demi Allah. Ya. Wa Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi bahwasanya Nabi melihat Nabi mukhamatan fil qiblah, dahak di arah kiblat. Ini ada sahabat membuang dahak pas menempel di dinding mengarah kiblat. Fasyaqqa dzalika alaihi, maka terasa sulit yang demikian itu atas Nabi, hatta ru'ya fi wajhihi, sehingga dilihat pada wajah sidin. Mohon aku cuma memendam, mohon Nabi itu ma'arif, nampak benar kelihatan ketidaksenangan sidin. Ada orang berdahak pas ke arah kiblat, membuang dahak ke dinding mengarah kiblat. Untung kering sudah dahaknya tuh. Faqama maka berdiri Nabi, berdiri beliau. Fahaqqahu, maka mengeritis Nabi akan itu mukhamah biyadih, dengan tangan sidin kuritis. Maksud dengan tangan itu bisa sidin dalam bilah, diikuti tangan ke dalam batis dana dalam bilah, tapi diikuti tangan dengan tangan dia ngarannya. Pokoknya maka berarti kalau kau mengeritis berarti kering sudah. Pokoknya maka berkata Nabi, inna ahadakum idza qama fi salatihi, sesungguhnya salah seorang kalian apabila berdiri pada sembahyangnya, fa innahu yunaji rabbah, maka sesungguhnya dia munajat akan Tuhannya, munajat lawan Tuhan. Wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblati, sesungguhnya Tuhannya antara dia dan antara kiblat. Bukan Tuhan bertempat kada, itu syarat kemuliaan arah kiblat sehingga dinisbahkan kepada Tuhan. Maka masjid nih rumah Allah nih, bukan Allah berumah di masjid kada. Ini syarat kemuliaan masjid sehingga dinisbahkan kepada Allah. Itu hajatnya rumah Allah aja. Ka'bah itu Baitullah, bukan Ka'bah itu tempat Allah berdiam di situ, tapi itu saya kira isyarat memuliakan Ka'bah, sehingga seakan-akan Ka'bah itu adalah rumah Allah. Maka itu dia, jangankan Ka'bahnya, arah menghadap Ka'bah aja dimuliakan. Arah menghadap Ka'bah aja dimuliakan. Sampai-sampai seakan-akan bagi orang yang sembahyang menghadap Ka'bah tuh, seakan-akan Allah ada di situ antara dia dan antara Ka'bah. Seakan-akan Allah ada di situ, itu menunjukkan kemuliaan arah menghadap Ka'bah. Karena itu bagi para santri penuntut ilmu, aman kalau haji duduk menghadap Ka'bah, menghadap kiblat, mutalaah, itu bagus. Kalau belajar tentang kiblatnya itu guru, jadi kita terserah guru mengatur mana anunya. Jadi arah kiblat seorang murid itu gurunya kemana diatur, turuti. Bila ada akan diatur, sumbang orangnya. Fala yurzuqanna ahadukum qibala qiblah, maka janganlah berludah seseorang kalian qibala qiblah, ke arah kiblat.
ke arah kiblat. Walakin tetapi an yasari dari arah kirinya, au tahta qadami atau di bawah kakinya. Itu waktu bahari lantai masjid itu masih tanah, jadi ke arah kiri atau di bawah betis itu jadi tanah. Alhamdulillah di pusat lananya selesai. Bahari lantai masjid tanah. Menini ada kawa ke lantai beli dah di arah kiri tetap lantai masjid. Kalau dari karpet anu kaum. Semua akhadha saraf ridai, jadi belidah itu ke arah kiri atau ke bawah betis. Itu sekali lagi bagi lantai yang tanah. Jadi jangan ke arah kiblat, jangan ke sebelah kanan. Itu arah mulia. Amin Allah ini pun menurut ini kita kalau lagi bang ke lantai situ. Nah, kalau kita hartan sembahyang pas hendak batuk, hendak keluar dahak, bila kada dilidahakan kada kada bacaan, maka Fatihah rukun qauli. Bila kada dilidahakan kada bacaan. Dilidahakan ke muka anu imam, dilidahakan ke kanan kana kawan, ke kiri pun kana kawan, ke bawah kana lantai. Maulah amok kaum. Nah, lalu di sini kantong baju ada sebelah kiri. Nah, kantong baju ada sebelah kiri. Jadi bila hatan sembahyang, nah pas batuk. Bila ditabuk batal sembahyang. Menabuk dahak haratan sembahyang itu batal. Menabuk dahak yang sudah dimentong haratan sembahyang batal. Menabuk dahak haratan dimentong haratan puasa batal. Karena dahak bukan liur. Yang boleh ditabuk sebanyak-banyaknya itu liur. Itu pun syaratnya 2, syaratnya 3. Liur itu kada batal ditabuk. Bagi orang yang sembahyang, bagi orang yang puasa, liur itu 3 syaratnya kada batal sembahyang, kada batal puasa. Yang pertama, liur itu masih di tempat keluarnya, di tambangnya. Ayatun di ma'danih, bahwa liur itu pada tempat tambangnya masih, tempat ini keluar di mana. Artinya liur itu masih dalam mentong. Liur itu masih dalam mentong. Nah, orang hatan puasa, liur yang dimentong nih, takutnya terus pada bapak. Tapi bila sudah tak keluar, misalnya liurnya sudah di sini, di bibir dan aja, di kolomnya pulang, ya misalnya. Kalau orang yang kides lagi, ya misalnya kan lah, itu batal yang itu. Amun puasa batal juga. Apalagi liurnya sudah di lantai. Liurnya sudah di lantai, batal bukan puasa. Biar liur seorang hak di lantai aja. Satu. Yang kedua, ayakun rik khalisa, liur itu murni liur tabuk haikam. 1 liter ke 2 liter gak ada batal. Asal murni liur. Tapi bila bercampur lawan liur seperti beginian yang beginco. Nah, lalu mana dikulubnya bibirnya, lalu berasa manisnya ginco itu, luntur ginconya,
Lalu ditaguklah liur nu dicampur gincu itu batal sembahyang. Yang puasa pun batal juga puasanya. Karena itu jangan anak begincu bila anak sembahyang dengan anak sembahyang begincu dulu. Tuh santriwati nang jauh di sana. Mun santriwati kita nih kada belain sekali. Mun bujang aduh segini begini bujang kok. Aman begini bujang sangkaan orang sudah belati. Kayaknya kada panggil lagi itu. Bahari besar bujur bahari binian kok ada begitu bila sudah belati hanya begitu menandakan aku sudah yang punya. Ya Allah. Hanya sudah belati itu. Ini makan bujang-bujang anum-anum make up harap, begincu harap. Kenapa tuh pakaian yang pemutih itu apa ngarannya? Skincare. Nah, ada juga segera putih awak suntik putih. Ada boleh itu disuntik segera putih awak tuh boleh. Nah segera bersuntik segera putih awak itu boleh itu merubah ciptaan Tuhan. Merubah ciptaan Tuhan. Kita sudah ciptaan yang ini syukuri. Payu hajat tuh. Babakrol haram juga. Betapa boleh babakrol dah. Rambut kujur di kali itu bakrol bahari. Haram dia babakrol gitu. Sekira ikal rambut ada kucur ikal. Bahari orang ada bakerudungan bang. Nang rambut ikal hendak dikucuri ada juga. Itu ngarannya rebonding. Haram itu. Rambut hirang baiknya diamas-amasi. Haram. Kecuali ada penyakit misalnya behuban kah. Artinya aku ini masih anom, beban hibak sudah nah. Karena kebanyakan pikiran misalnya. Nah lalu saya kira menutupi pada aku ini banyak beban, lalu ku sendiri lawan amas, hijau, kuning, merah kuning hijau, pas pelangi ya Allah. Namun kada apa-apa, jangan hendak warna-warni rambut kita. Bunga sudah ciptaan Tuhan, bunga sudah. Yang berubah ciptaan Tuhan, baik benar sudah. Nah ini sudah janji iblis bang. Kan tahulah waktu iblis diusir dari surga, iblis bersumpah. Ujar iblis, "Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa la'udhillannahum wa la'umanniyannahum fala yubattikunna adhanal an'am wa la'amurannahum fala yughayyirunna khalqallah." Ketika iblis itu diusir Tuhan dari surga, iblis bersumpah, aku akan menyuruh mereka
merubah ciptaan engkau. Aku akan menyuruh umat manusia, menggoda umat manusia untuk merubah ciptaan engkau ya Allah. Itu sudah janji iblis gitu. Fala yughayyirunna khalqallah. Mereka akan merubah ciptaan Allah. Ternyata apa yang sumpah iblis itu kejadian sudah ini. Bahkan dari lalakian jadi bebinian, bebinian jadi lalakian, lalakian suka ke lalakian. Padahal fitrahnya lalakian itu bebinian. Sekarang ini ada manusia-manusia yang semangka lalakian. Itu hukumannya tahu lagi kan? Hukumannya amunang di kalau kerajaan kalau Irak itu memang kan zaman Lot, Nabi Lot itu nah itu kalau Sodom, negeri Sodom itu diangkat Jibril, negeri diangkat sampai ke langit, dibaliknya lagi nah. Maka hukumannya itu tahanan di situ ulama fikih yang di Irak bila ada pelaku seperti itu hukumannya dibawa naik ke atas gedung, gugurakan ke bawah. Matinya tuh bukan ditimbak, bukan dikantong, tapi dibawa naik ke puncak gedung. Di Irak situ Saddam Hussein presiden Irak itu bahwa pernah menghukum tentara nang homoseksual itu nang ketujuh kalalakian itu untuk digugurakan ke bawah sampai mati aja itu sudah gedung tingkat tingkat 10 itu gugurakan betapa delinyak awak itu sumpah iblis sudah ada orang-orang yang keluar fitrahnya itu lakian ketujuh lakian binian akhirnya merasa aku nih artinya kada senang kebinian, aku nih ketujuh lakian ada yang merubah jenis kelamin. Baiknya sudah Tuhan maulah pakakas kaya itu digantinya kayak itu banyak sudah itu banyak itu sumpah iblis bang, sumpah iblis. Jangan sampai ada kita berlindung lawan Tuhan, berlindung daripada kita termasuk pasukan iblis ngarannya itu. Bila kita menggawin itu berarti kita ini pasukannya iblis melaksanakan sumpah iblis, berarti bakawanan iblis teguran. Kemudian Nabi mengambil ujung selendang sidin. Fabasaqafih maka sidin baludah fihi pada itu ujung selendang. Mana? Bila hendak ke kantong baju, ujung selendang mana? Namanya selendang. Artinya sembahyang itu semua selendang ini. Nah, baik. Kalau kada hendak memakai kantong baju pas hendak meludah. Nah, kalau mudah kan? Jangan sih. Kemudian Nabi mengembalikan sebahagian atau sebahagian. Faqala maka Nabi berkata, ayat aluha kawa atau memperbuat dia seperti yang demikian ini. Masih menuduh. Nah, ini kan penceramah nih. Ini penceramah. Jadi artinya jangan meludah ke sini kamu ke arah kiblat, jangan meludah artinya ke sebelah kanan. Udah kan keselindang kan dulu. Udah busukakan hilang. Ya Allah udah. Digusuk dikembalikan sebagian itu ya. Udah digusukakan selesai hilang. Ada kali itu lagi betapa mudah menita. Wal amru bil busaq wal yasari wa tahta qadami, perintah dan beludah
sebelah kiri atau di bawah batis, huwa fima idza kana fi ghairil masjid, itu apabila adalah pada selain masjid. Fa'amma fil masjid, adapun di masjid, fala yabsuqu, maka janganlah berludah illa fi thawbih, kecuali pada pakaiannya atau pada selendangnya itu tadi. Babu amri wulatil umur birrifqi biri'ayahum wa nasihatihim wa syafaqa alaihim, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa 'ilman wa 'amalan wa hdina tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi. Alhamdulillah.